Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Abdina Rizky dengan NIM 0601252075 akan membahas materi mengenai sejarah, fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Namun, bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang muncul begitu saja, melainkan berawal dari bahasa Melayu kuno. Keistimewaan bahasa Melayu ialah yang memiliki sifat fleksibel dan juga adaptif. Pada peristiwa bersejarah yaitu Sumpah Pemuda, lebih tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pemudi dari berbagai macam penjuru tanah air mendeklarasikan sebuah ikrar yang monumental. Salah satu butir ikrar tersebut secara tegas menyatakan bahwa mereka menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara dan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi nasional. Bahasa Indonesia terus berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang seperti sastra, media, dan teknologi. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa internasional yang digunakan dalam berbagai konteks seperti diplomasi dan perdagangan. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dari bahasa Melayu kuno hingga menjadi bahasa nasional yang kita gunakan sampai saat ini. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi dari bahasa Indonesia dapat dipahami lebih dalam jika melihat dari dua sisi, yaitu kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Berikut fungsi dari dua sisi kedudukannya, yaitu A. Fungsi sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah cerminan dari jiwa dan karakter bangsa kita. Bahasa Indonesia merupakan salah satu lambang kebanggaan nasional yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Identitas sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh bendera atau lagu kebangsaannya, tetapi juga oleh bahasanya. Bahasa Indonesia adalah ciri khas yang membedakan kita dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Bahasa Indonesia menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa yang terdiri dari beragam suku, bangsa, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia hadir sebagai jembatan yang menyatukan perbedaan-perbedaan ini. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dengan adanya bahasa Indonesia, interaksi dan pemahaman antar budaya dapat berjalan lancar. Bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi antara berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk dan mempertahankan identitas nasional Indonesia. B. Fungsi sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam seluruh kegiatan kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama dalam menjalankan fungsi kenegaraan seperti pemerintahan, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dari berbagai latar belakang memastikan pemerintahan, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, alat perhubungan tingkat nasional.
Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan juga dalam seluruh kegiatan komunikasi di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah medium yang sangat penting untuk kemajuan bangsa. A. Mengembangkan kebudayaan nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan melestarikan budaya nasional. B. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan penelitian, sehingga memudahkan penyebaran ilmu pengetahuan. C. Mengembangkan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan dalam mengembangkan teknologi seperti dokumentasi, penelitian, dan pengembangan produk. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain: A. Berdasarkan media. Yang pertama, ragam lisan. Ragam ini adalah bahasa yang diucapkan secara langsung yang melibatkan alat ucap kita. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang kita hasilkan melalui tulisan. B. Berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama, ragam baku atau formal. Ragam ini digunakan dalam situasi-situasi yang bersifat resmi dan formal, di mana etika dan aturan berbahasa sangat dijunjung tinggi. Yang kedua, ragam santai atau informal. Sebaliknya, ragam ini digunakan dalam percakapan yang tidak resmi dan lebih santai, seperti saat kita berbicara dengan teman, keluarga, dan orang terdekat. C. Berdasarkan pokok persoalan atau sifatnya. Yang pertama, ragam ilmiah. Ragam ini khusus digunakan dalam penulisan karya-karya ilmiah. Bahasanya harus lugas, objektif, dan cermat. Yang kedua, ragam sastra. Digunakan dalam karya-karya sastra seperti puisi, novel, atau cerpen. Ciri khasnya adalah menggunakan bahasa yang indah, penuh makna, konotatif, dan seringkali menggunakan majas atau gaya bahasa tersebut untuk menciptakan efek artistik. Yang ketiga, ragam hukum. Ragam ini dipakai dalam dokumen-dokumen yang berkait dengan hukum. Bahasa yang digunakan harus sangat presisi, tidak ambigu, dan sangat cermat agar tidak menimbulkan multitaksir. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.